Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan aula ini untuk mengikuti sosialisasi mewujudkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 4 Kota Solo. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada tauladan sepanjang masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Kota Solo, yang terhormat Ibu Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 4 Kota Solo, kemudian selanjutnya yang teristimewa Bapak Ibu rekan-rekan guru SMP Negeri 4 Kota Solo. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan kami bertiga ya, CGP Angkatan 6, yaitu terdiri dari saya, kemudian ada Ibu Winda Febrina dan Ibu Zulfa Saridewi, untuk sosialisasikan aksi nyata kami di modul 1.4 ini mengenai bagaimana kita mewujudkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 4 Kota Solo. Untuk agenda pertama kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu arahan dari Ibu Kepala SMP Negeri 4 Kota Solo kepada Ibu Yati SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil, Ibu-ibu calon guru penggerak dari sekolah kita yang kita banggakan ada bertiga, Ibu Dewi, Ibu Keke,
Ibu Winda. Alhamdulillah kita punya 3 aset ya Bapak Ibu ya, ini luar biasa. Sekolah lain ada yang tidak punya, kita punya 3, ini luar biasa. Dan kita berharap teman kita yang bertiga ini sukses dalam kegiatan pelatihan ini, sehingga nantinya beliau ini adalah calon pemimpin di masa depan. Betul. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita juga sama-sama kembali berbarui rasa syukur kita atas nikmat diberikan Allah kepada kita semuanya. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, hari ini adalah kegiatan kita. Yang pertama sekali adalah kita mendukung saudara kita yang sedang diklat, dan sebenarnya di sisi lain kegiatan ini luar biasa memberikan wawasan yang sangat bagus untuk kita semuanya. Nah, sebelum acara dimulai, kalau boleh saya minta Bapak Ibu supaya bagus nanti untuk dokumentasi kawan-kawan awal 53 nanti mereka akan memasukkannya ke YouTube, ke media sosial. Mari kita penuhkan tempat duduk yang di depan ini. Yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, dan sekali lagi semoga kegiatan teman-teman kita CDP ini berjalan dengan lancar. Kita tidak hanya berharap hanya sekedar teman kita melaksanakan tugas, namun juga ada progres yang berarti untuk sekolah kita. Itu harapan kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Kita sama-sama mendukung teman kita, semoga sukses. Ibu Winda, Ibu Keke, dan Ibu Dewi ya. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan untuk kegiatan kita hari ini, dan sekaligus sebagai pembukaan dari diseminasi atau sosialisasi tugas modul 1.4 kami para CDP Angkatan 6. Pada hari ini Bapak Ibu ada beberapa informasi atau mungkin materi yang akan kami berikan, karena kami ada 3 orang, jadi kami bagi 3 saja. Jadi informasi yang pertama atau materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Zulfa Sari. Kepada Ibu Zulfa Sari Dewi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Mudah-mudahan dengan Allah menurunkan hujan pada hari ini membawa berkah dan rahmat bagi makhluk seluruh alam, termasuk kita, telah diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berada di sini adalah orang-orang yang selalu meneladani akhlak beliau. Mudah-mudahan juga kita termasuk pengikut beliau yang setia dan memberikan kita syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Wakil, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru, kemudian Ibu KTU, kemudian rekan kami sesama CGP Angkatan 6, dan juga karyawan dan karyawati staf tata usaha. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami bertiga, sudah memenuhi undangan yang kami berikan, dan kami akan mensosialisasikan tentang mewujudkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 4 Kota Solo. Jadi mudah-mudahan nanti materi yang kami sampaikan ini bisa kita aplikasikan di sekolah kita, sehingga sekolah kita semakin maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu, kami sangat yakin sekali bahwa Bapak Ibu yang ada di sini adalah guru-guru yang bukan hanya 1 atau 2 tahun mengajar. Banyak yang mempunyai pengalaman bertahun-tahun mengajar, yang mempunyai pengalaman juga menumbuh kembangkan budi pekerti siswa kita, menumbuh kembangkan karakter siswa kita, dan itu tidak lain itu adalah dengan adanya budaya sekolah. Jadi kalau kita lihat kaitannya, budaya sekolah yang positif itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh warga sekolah, kemudian itu akan melahirkan yang namanya karakter-karakter baik. Karakter-karakter baik inilah yang akan membentuk budaya positif di sekolah. Kemudian kami kutip kata dari Stephen R. Covey. Jadi katanya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi dari kata-kata Stephen R. Covey ini, bahwa yang namanya zaman itu pasti berubah. Dan kita juga tidak menginginkan perubahan itu seperti membalik telapak tangan. Tapi kita ubah secara perlahan-lahan, dan itu di sini bisa dilihat kita akan mengubah sikap atau perilaku kita masing-masing. Minimal kita ubah dulu cara pandang kita, cara kita berpikir. Dan inilah nanti yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Agak kecil Bapak Ibu. Di sini perubahan paradigma ini sebenarnya banyak teorinya Bapak Ibu. Dan ini sudah saya ambil poin-poin pentingnya saja. Ada namanya stimulus dan respon berupa impuls atau rangsangan dan respon apa yang kita harapkan. Kemudian ada namanya teori kontrol. Jadi biasanya kita itu kalau kita melihat sesuatu itu kita cari yang sama-samanya. Ini aplikasinya kalau kita lihat di sekolah, kita fokus pada, kalau ada siswa yang terlambat, kita fokus pada siswa yang terlambat. Tetapi kalau pada teori kontrol, kita ubah cara pikir kita ubah cara pandang kita dengan teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini yang akan kita kupas lebih dalam, ini yang akan kita buka mata kita lebar-lebar terhadap siswa kita. Persoalan siswa kita yang terlambat berkali-kali dan setelah dipanggil orang tuanya tidak mengalami perubahan, berarti ada sisi lain yang mungkin yang harus kita teliti. Inilah yang namanya teori kontrol. Jadi kita tidak hanya melihat satu sisi, kita melihat gambaran dari berbagai sisi. Itu contohnya. Kemudian lagi, kita ambil yang penting-penting saja. Biasanya kita melihat perilaku buruk yang dilakukan oleh siswa itu sebagai suatu kesalahan. Kita ubah cara berpikir kita, bahwa apapun yang dilakukan oleh siswa, baik atau buruk, mereka punya tujuan. Jadi bukan berarti kita membenarkan kesalahan mereka, tetapi kita harus melihat tujuan mereka. Mungkin Bapak Ibu masih belum paham, nanti pas Ibu Keke tentang teori kontrol dan Ibu Winda nanti akan lebih paham. Ya, akan lebih paham. Jadi ini gambaran sedikit tentang perubahan paradigma yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, tentang makna disiplin. Jadi biasanya budaya positif itu bisa dikaitkan dengan disiplin.
Dan kata disiplin ini hari ini sudah mengalami perubahan makna. Ketika seseorang bicara disiplin, yang terbayang bagi kita adalah ketidaknyamanan, aturan, tata tertib. Ada siswa yang tunduk pada aturan. Sebenarnya, kalau kita lihat menurut Ki Hajar Dewantara, jadi disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka itu bukan berarti kita bebas tanpa batas, tapi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita cakap terampil untuk memerintah dan mengontrol diri kita sendiri. Itu yang disiplin. Jadi kalau kita simpulkan, disiplin itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, agar tercapai tujuan yang diinginkan. Itu mungkin sekelumit tentang makna disiplin. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai-nilai kesepakatan atau nilai-nilai yang telah disepakati bersama, baik itu karena agama, latar belakang budaya, atau apapun. Yang jelas nilai-nilai ini banyak sekali di sekitaran kita atau di lingkungan kita. Yang jelas, karena sekolah kita memakai kurikulum merdeka, ini saya ambil profil pelajar Pancasila yang ada 6 ini. Jadi Bapak Ibu sudah sering juga mendengarnya, bahwa 6 profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Jadi budaya positif itu terkait dengan motivasi dari perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu, itu yang pertama level terbawah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa-siswa kita sekarang ini, yang kita lihat, ada mereka yang tidak terlambat datang ke sekolah, selalu tepat waktu, bisa saja motivasinya motivasi yang pertama. Mereka menghindari hukuman, takut dihukum. Dan ini sebenarnya masih level terbawah dan merupakan motivasi eksternal, masih dari luar dirinya. Kemudian ada motivasi yang kedua, lebih tinggi setingkat, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ingin mendapatkan poin. Masih motivasi eksternal, tapi sedikit lebih tinggi dari yang pertama. Dan kemudian yang ketiga, yang ini yang akan kita harapkan untuk membentuk budaya positif di sekolah, yaitu siswa yang punya motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, sebelum nilai-nilai dan perilaku ini, mungkin ini bisa juga kita refleksi kepada diri kita sendiri. Kita datang ke sekolah ini, misal kita datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa kita tepat waktu? Apakah karena kita takut TPP-nya akan dipotong? Atau misalnya kita ingin mendapatkan pujian? Atau yang ketiga, karena kita sadar bahwa nilai tanggung jawab harus ada di diri kita. Maka kalau sudah sampai pada poin ketiga, itulah nanti yang akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang kelima, sebelumnya saya ambil kutipan kata-kata dari Alfikon. Ya, katanya
saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kata Alfikon. Kenapa ini bisa terjadi? Coba kita lihat Bapak Ibu. Jadi dari pengamatan KON ini tentang penghargaan, yang pertama, penghargaan yang kita berikan itu kalau seandainya kita memberikan reward, ada hadiah kepada siswa, itu sebenarnya sifatnya adalah jangka pendek. Jangka panjang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita harus terus-menerus menyediakan reward atau hadiah tadi. Kemudian yang kedua, penghargaan ini tidak efektif. Karena seperti yang saya katakan tadi, akan membuat si pemberi hadiah terus-menerus untuk memberikan hadiah. Kalau tidak ada hadiah, siswa tidak akan termotivasi. Kemudian yang ketiga, penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika ada temannya yang mendapatkan hadiah dari guru, maka akan ada beberapa atau sebagian siswa yang tidak suka temannya diberikan hadiah. Kemudian yang keempat, penghargaan juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan juga mematikan kreativitas. Karena seperti yang kita ketahui, ketika kita selalu menjanjikan hadiah-hadiah, maka motivasi siswa akan berubah secara perlahan, bukan mengerjakan apa yang kita instruksikan, tapi lebih memilih mengejar hadiah yang kita tawarkan. Maka mereka akan berusaha sekuat tenaga, berbagai cara, berjuang agar mereka mendapatkan hadiah. Sehingga bisa jadi kualitas dari pekerjaan yang dihasilkan bisa menurun. Dan bisa juga mematikan kreativitasnya. Ini dari hasil penelitian, saya contohkan. Jadi kalau ada anak-anak yang belajar membaca, ya, ketika mereka diberikan hadiah, ya, itu nanti rasanya itu akan berkurang. Jadi kalau dibandingkan dua, setelah anak itu berhasil dan sukses membaca, dibandingkan dengan anak-anak yang ketika dia belajar membaca dikasih reward, itu nanti hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Kemudian yang ketujuh, penghargaan itu sebenarnya menghukum. Menghukum bagi teman-temannya yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, sebenarnya motivasi dari dalam diri atau intrinsik, itulah motivasi yang sebenarnya, itulah penghargaan yang sebenarnya. Jadi ketika siswa kita berhasil mengerjakan sesuatu, yang merupakan penghargaan adalah kemampuannya berhasil mengerjakan sesuatu. Jadi ketika kita berikan reward, itu akan menurunkan kreativitasnya sebenarnya. Itu cerita dari pengamatan KON tentang konsep penghargaan. Kemudian yang terakhir, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi untuk restitusi nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Bu Keke. Yang jelas saya gambarkan perbedaannya sedikit, sebenarnya sangat banyak ciri-cirinya. Yang jelas, yang namanya hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi itu kesepakatan antara guru dan murid. Jika Ananda tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Berarti ada kesepakatan antara guru dan murid. Dan cara yang terbaik yang akan mewujudkan budaya positif di sekolah adalah namanya restitusi, dibuat oleh murid. Jadi ibu-ibu mungkin akan banyak pertanyaan dan komplain, gimana pula caranya siswa yang bikin aturan.
Nanti lebih lanjut akan diterangkan oleh Bu Keke. Yang jelas kalau kita lihat dari identitasnya, ya, hukuman itu gagal. Ya, gagal sebenarnya, negatif. Tetapi konsekuensi dan restitusi itu sudah sukses. Ya, cuman konsekuensi masih netral, sedangkan restitusi yang positif. Kemudian kalau kita lihat lagi, hukuman itu akan membuat siswa kita benci dengan peraturan. Benci mereka dengan aturan. Sedangkan konsekuensi, siswa belajar menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini sekilas, sebenarnya banyak yang akan diterangkan. Biarlah nanti Bu Keke dan Bu Winda yang akan mengulas panjang lebar. Saya pembukaannya saja. Mungkin segini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di sesi akhir setelah teman-teman tampil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kami Ibu Zulfa Sari Dewi mengenai bagaimana disiplin positif, kemudian bagaimana hukuman, konsekuensi dan sedikit mengenai restitusi. Jadi diterangkan oleh Bu Dewi bagaimana motivasi ya Bu Dewi, ekstrinsik dan intrinsik. Jadi motivasi yang paling baik itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi berikutnya, karena di modul 1.34 ini memang banyak sekali materi untuk bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Maka materi berikutnya akan dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Linda Febrina. Kepada Ibu Linda Febrina, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Keke sebagai pembicara dan terima kasih juga kepada Ibu Dewi yang telah memaparkan kepada kita tentang disiplin positif di sekolah, lalu bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri dan juga membedakan antara hukuman, lalu konsekuensi dan restitusi. Baik, murid itu mempunyai beberapa kebutuhan. Jadi ada tadi hukuman, ada konsekuensi, dan ada masalah. Jadi seluruh pembelajaran yang gagal dikatakan adalah masalah. Namun kita tidak melihat kenapa terjadi masalah di sekolah, kenapa terjadi pembelajaran itu tidak menyenangkan. Karena apa? Karena kebutuhan murid itu tidak tercapai. Kebutuhan murid itu apabila seorang manusia kebutuhan dasarnya tercapai, mungkin mereka akan menemukan jati dirinya. Jadi mereka akan menemukan bakat, minat, dan potensi pada dirinya. Namun ketika kebutuhan dasar manusia tidak nampak, mereka akan melakukan yang namanya kesalahan, menyakiti, membuat suatu hal yang tidak diterima oleh masyarakat, seperti itu. Baik, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus diberikan kepada manusia. Jadi murid adalah manusia yang butuh kasih sayang. Jadi ketika anak, mungkin mereka di sini kan nampaknya MPO seperti itu ya, banyak teman-temannya yang bilang MPO Bu. Nah ternyata 5 kebutuhannya diantaranya adalah kasih sayang. Kasih sayang inilah yang tidak ada dalam dirinya. Jadi kasih sayang ini terdapat dalam berbagai pihak. Yang pertama yaitu kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, tentunya di sekolah kasih sayang dari guru, perhatian. Ya, kasih sayang yang nampaknya secara verbal dan juga fisik. Jadi kita nampak di layar. Jadi tadi saya menyebut cinta dan kasih sayang.
di sini kasih sayang dari siswa atau sesama teman juga perlu. Kadang-kadang kita nampak anak yang tidak mau bergabung dengan teman lainnya, atau anak yang selalu dibully oleh temannya, dan dia akan melakukan suatu kesalahan dan dia ingin lebih salah lagi. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari temannya. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu dewasa, bayi, dan orang tua, yaitu kasih sayang. Sehingga kasih sayang sudah terpenuhi, mereka akan melakukan minat bakatnya sudah bisa dilakukan dengan sempurna atau positif. Lalu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini ada suatu kasus, yaitu Ibu Ambar, seorang wali kelas, bingung menghadapi salah satu ulah murid. Ini kita kadang juga nampak di sini ya. Kenapa? Anak sering setiap waktu pergantian pembelajaran, di awal pembelajaran, makan, membeli snack. Nah, di sini beda pasal tetapi hampir sama. Jadi di sini Doni memaksa meminta makan siang temannya. Nah, jadi kalau kita, apa yang seharusnya kita lakukan ketika anak makan? Kita kan sering ya Bu, di sekolah kita, terutama saya, pergantian pembelajaran mereka makan. Apa yang harus saya lakukan? Marah-marah, buang makanannya, catat, masukkan ke buku kasus, catat, lalu laporkan ke BK atau guru wali kelas. Jadi bagaimana seharusnya kita sebagai guru bertindak? Bagaimana Bu Rizka? Berarti kata Bu Rizka, ini masalah Doni tadi, bahwa Doni harusnya temannya yang banyak makanan tadi membagi makanan kepada Doni sehingga tidak berebut. Ya, makan masal, sehingga di sini ada keyakinannya berbagi kepada teman, jadi nampak kasih sayangnya. Nah, kalau di sekolah kita bagaimana? Apalagi yang harus kita lakukan sebagai guru ketika hal ini kita dapatkan? Kalau pengalaman saya tadi ada itu beberapa makan beng-beng anak perempuan di jam pelajaran. Saya katakan, nak, kenapa makan? Seperti itu ya. Sehingga saya pun tidak melakukan restitusi sebenarnya. Karena ada beberapa hal dari kita mungkin belum melaksanakan restitusi. Nanti kita lihat bagaimana cara mengatasi yang baik. Biasanya kita marah, memberitahu secara biasa saja, tapi pasti ada alasan mereka melakukan hal itu. Sorry. Nah, di sini kebebasan. Kita nampak kebebasanlah di sekolah kita sebagai contoh. Kenapa anak sering keluar? Kenapa dia ingin berjalan-jalan, berlari-lari? Itu adalah teori kebebasan, karena kebutuhan kebebasan yang belum nampak. Jadi tadi di kelas 7 kita sudah menganalisa, ternyata anak ini suka sekali. Di kelas 8 pun mereka senang. Ingin jadi tutor semuanya, dirandai. Nah, di sini kebebasan inilah yang sebenarnya tidak dapat oleh anak. Sehingga apa yang harus kita penuhi kebutuhannya itu kebebasan mereka. Namun kebebasan seperti apa? Nah, di sini juga ada kesenangan. Jadi pembelajaran harusnya ada senang, fun. Jadi kalau monoton mungkin di sini mereka menjadi di luar kendali. Tidak ada disiplin positif yang dapat dari dirinya dan tidak terdapat motivasi intrinsik. Lalu kekuasaan atau power. Beberapa kelas biasanya itu ada anak yang merasa ada kekuasaan atau power ya. Jadi mereka nanti akan membuat sesuatu geng atau merasa paling kuat di situ. Di situ sebenarnya kekuasaan itu mereka belum terpenuhi, sehingga dalam pembelajaran pun mereka belum menguasai. Jadi ada beberapa aspek kebutuhan dasarnya mereka tidak mampu memenuhinya. Jadi bagaimana kita sebagai guru untuk memenuhinya? Ya, kita harus melihat apa kebutuhan dasar murid kita sehingga pembelajaran dapat tercapai, seperti itu. Baik, di sini saya akan bicara. Jadi tadi adalah 5 kebutuhan manusia. Jadi sambungan dari Ibu Zulfa tadi, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik. Kita dapat melihat video
yaitu di manakah posisi kita, guru seperti apakah kita. Nah, jadi nanti ada 5 kontrol guru. Baik, dapat kita cermati nanti videonya, lalu kita bisa memposisikan diri kita di mana. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Kelas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kami sudah 3 kali loh berikut olahraga bulan ini. Ya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sesi, Pak. Ibu, saya mau tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat untuk tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Besok Pak kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Terkadang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya, Bu. Coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi kita sudah melihat 5 video yang berbeda, jadi dapat kita posisikan. Namun kadang kita mix, kadang ada di 1, ada 2, 3, dan 4. Jadi nanti kita lihat posisi mana. Nah, jadi manakah yang paling baik menurut Bapak Ibu? Posisi 1, 2, 3, atau 4, dan terakhir adalah 5. Jadi yang terbaik benar adalah posisi kontrol yang kelima. Nah, di sini ada posisi kontrol, yaitu yang tadi yang pertama itu ada yang penghukum. Penghukum di sini biasanya menghukum siswa melalui fisik atau verbal. Jadi ada fisik,
Juga ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, itu namanya juga menghukum. Artinya kita menghukum secara verbal. Nah, apa nanti efeknya? Murid marah, lalu dendam, lalu bersifat agresif. Kadang semakin marah kita, kalau bagi kita ada murid yang sampai menghempaskan pintu, ya kan? Dan dia balik berkata-kata kotor seperti itu. Jadi itu posisi guru sebagai penghukum. Lalu bagaimana membuat orang merasa bersalah? Kamu tahu apa yang salah? Lalu mereka akan biasanya membuat merasa bersalah biasanya lembut, lalu hubungan murid akan tertekan. Jadi tadi pembuat merasa bersalah. Jadi misalnya ibu mau kamu belajar, kamu nggak kasihan sama ibu udah capek mengajar kamu, orang tua kamu sudah capek. Nah, itu sebenarnya adalah membuat berasa bersalah. Kita sebenarnya menghukum agar murid tertekan, bukan membuat mereka sadar. Belum nampak motivasi intrinsik di sini. Nah, lalu ada monitor atau pemantau, biasanya di sini berbicara tentang peraturan. Nah, kamu tidak buat PR, lalu peraturan nomor berapa kena, poinnya berapa. Dan biasanya suaranya datang, seperti tadi. Lalu posisi teman, nah pakai tos. Kita kemarin itu ya, santai. Nah, bicara santai juga memposisikan kita sebagai teman, itu namanya. Nah, mana posisi yang baik kita sebagai guru? Hal ini sebenarnya menumbuhkan budaya positif dan menumbuhkan motivasi intrinsik bagi siswa. Bukan sebenarnya bagaimana kita melakukan pembelajaran. Jadi, di sini perilaku manajerlah yang paling bagus, yaitu posisi di mana murid berbuat sesuatu bersama dengan murid, lalu bertanggung jawab dengan perilakunya, dan nampak keyakinan dalam dirinya, dan merubahnya dengan minat dan bakatnya sendiri. Seperti itu posisi kontrol guru yang dapat kita lihat. Jadi kita dapat memilih posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Jadi bagaimana nanti posisi kontrol sebagai manajer, yaitu nanti akan dibicarakan Ibu Keke, bagaimana nanti melakukan restitusi di sekolah, lalu bagaimana juga di kelas, lalu juga bagaimana menentukan keyakinan kelas. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berikan kepada Ibu Keke. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu pada sore hari ini? Apakah masih semangat Bapak Ibu? Tampaknya sudah satu persatu yang pulang karena memang sudah jam pulangnya ya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang masih stay tune di sini ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Winda Febrina mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kalau ada siswa kita yang rasanya bermasalah di sekolah, berarti ada salah satu atau lebih dari satu atau bahkan kelima-limanya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin khususnya saya selama ini menjudge anak ini begini begitu tanpa kita memahami bahwa ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Karena itu mereka membuat sensasi di sekolah ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Winda mengenai 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada kontrol sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau, dan yang terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi yang sudah kami pelajari di modul 1.4 bahwa kita sebaiknya sebagai seorang guru menempatkan posisi kita pada posisi nomor 5, yaitu pada posisi manajer seperti itu. Memang rasanya agak sulit Bapak Ibu, tidak semudah membalikkan telapak tangan apalagi dengan kondisi dan latar belakang siswa kita yang seperti ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat mengenai keyakinan kelas dan segi 3 restitusi.
mungkin ilmu yang kami atau materi yang kami terangkan ini bukanlah sebuah ilmu baru untuk Bapak Ibu. Mungkin istilahnya saja yang diganti gitu. Diganti menjadi sebuah istilah yang mungkin baru kita kenal. Ya, kami juga seperti itu Bapak Ibu. Kami CGP ini juga heran apa itu keyakinan kelas gitu kan. Kenapa namanya keyakinan kelas gitu. Jadi keyakinan kelas ini merupakan ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi kenapa tidak peraturan saja namanya gitu kan? Selama ini kan sudah banyak peraturan di sekolah. Kenapa sekarang namanya diganti dengan keyakinan gitu? Keyakinan kelas. Baik. Sebelum saya menerangkan sedikit mengenai keyakinan kelas, saya ingin Bapak Ibu melihat dulu pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm di jalan raya misalnya? Misalnya kenapa kita pakai helm kalau kita mengendarai sepeda motor gitu? Menurut Bapak Ibu, kenapa? Iya, untuk menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita khususnya pada masa pandemi COVID-19 kemarin kita memakai masker gitu ya. Kemudian kita harus sering mencuci tangan. Nah, alasannya kenapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan diri dan untuk kesehatan ya Bu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu begitu juga dengan keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini artinya bahwa peraturan dan tata tertib yang kita buat itu harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan siswa. Jadi mereka menjalankan peraturan ini itu sesuai dengan hati nuraninya gitu. Jadi mereka mengetahui apa manfaat dari tata tertib ini untuk mereka. Apa tujuannya mereka melakukan ini gitu. Jadi mereka mengetahui apa efeknya kalau mereka melakukan ini. Jadi kalau biasanya kita membuat peraturan atau tata tertib dalam lokakarya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang membuat tata tertib itu kan biasanya kita, guru gitu ya. Jadi sekarang setelah kami belajar ini, yang membuat tata tertib itu ternyata bukan guru gitu. Sebaiknya gitu ya. Yang membuat tata tertib adalah guru bersama dengan siswa agar mereka menjalankan peraturan sesuai dengan maksudnya dengan senang hati gitu, tidak terpaksa untuk melakukannya. Jadi itu. Oke, kami sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas ini di masing-masing kelas yang kami masuki. Jadi sebenarnya gampang membuat keyakinan kelas ini. Kita berkolaborasi dengan siswa, kemudian kita tanyakan. Semua siswa itu sudah tahu Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah mereka ketahui gitu. Jadi mana yang terbaik menurut mereka? Apa yang membuat mereka senang gitu di dalam kelas. Jadi yang pertama, keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan rinci banyak gitu ya, banyak sekali gitu apanya. Jadi kita tidak perlu membuat peraturan yang terlalu banyak. Yang penting murid-murid kita itu bisa melaksanakan peraturan ini dengan baik, sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Maksudnya sudah diketahui oleh semua orang. Misalnya bagaimana yang terbaik di kelas kita. Menurut Ananda nilai apa yang terbaik gitu. Supaya kelas kita menyenangkan.
Mereka tahu sendiri Bapak Ibu, mereka keluarkan pendapat mereka. Oh Bu, kalau supaya kelas kita menyenangkan, kita harus tertib, katanya gitu. Kita harus menjaga sikap, kita harus sopan kepada guru, kita harus menghormati teman, tidak membuli teman. Mereka tahu sendiri tanpa kita arahkan. Berarti mereka sudah tahu nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bunyi kalimat keyakinan kelas ini, misalnya kalau biasanya dilarang merokok di lingkungan sekolah misalnya gitu, itu kan dilarang itu kalimatnya negatif gitu ya Bu ya, atau tidak boleh ribut dalam kelas, itu kalimat negatif. Jadi kita arahkan, kita tuntun siswa untuk membuat keyakinan kelas dengan kalimat positif, misalnya merokok di luar lingkungan sekolah, misalnya menjaga ketertiban di dalam kelas gitu ya, menghormati guru. Jadi sebisanya kita menghindari kalimat negatif. bisa Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi paling banyak hanya 5-7 poin gitu. Jadi tidak terlalu banyak sehingga siswa kita ingat dengan apa yang mereka yakini. Itu kalau dari situ kan peraturan. Keyakinan ya. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita tidak perlu terlalu muluk-muluk membuat sebuah keyakinan gitu yang sulit mungkin dilaksanakan oleh siswa kita. Jadi apa yang diperlukan saja yang bisa kita terapkan di sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi karena itu kita harus mengikut sertakan semua siswa kita untuk membuat keyakinan kelas ini. Yang terakhir, kita sebagai guru harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya semester ini kita membuat keyakinan kelas ini gitu. Jadi semester berikutnya kita tinjau ulang apakah keyakinan kelas yang kita buat semester yang sekarang itu masih bisa diterapkan atau ada yang perlu ditambah, apa yang perlu dihilangkan misalnya atau perlu dirubah. Kemudian selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Restitusi Bapak Ibu, kami juga baru belajar ini. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga dapat diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Jadi restitusi ini merupakan sebuah cara atau proses untuk mengembalikan murid kita yang melenceng kembali ke kelompoknya, seperti itu. Saya rasa ini bukan ilmu baru, karena kemarin itu saya mendengar Bu Neng ya, nama proses siswanya. Bu Neng ini sudah melakukan ternyata tahapan restitusi. Tetapi waktu saya tanya, Neng, kamu tahu nggak restitusi, Neng? Enggak. Mungkin istilahnya saja yang diperbaharui seperti itu. Setelah saya dengarkan Bu Neng memproses siswanya, ternyata Bu Neng ini sudah melakukan tahapan segitiga restitusi. Seperti itu. Cuman mungkin istilahnya saja yang berbeda. Gitu Bapak Ibu. Karena guru BK tentu lebih tahu, karena ini masuk ke ranah BK, saya rasa seperti itu.
Jadi segitiga restitusi ini ada namanya saja segitiga Bapak Ibu. Jadi ada 3 sisinya ya. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Nah, dalam menstabilkan identitas ini ya, jadi restitusi ini cara kita dalam memproses siswa yang bermasalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau siswa kita bermasalah itu kan pada tahap awal gitu ya, siswa kita ini tentu dalam keadaan emosi gitu, dalam keadaan rentan, dalam keadaan emosi yang emosinya tidak stabil gitu. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita stabilkan dulu keadaan mereka gitu dengan mengajukan beberapa perkataan. Mungkin ini juga sulit kita lakukan Bapak Ibu ya. Yang pertama kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, untuk menenangkan Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa mengatakan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini gitu. Kita harus yakinkan mereka kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan beberapa kata yang menenangkan seperti itu Bapak Ibu, supaya mereka reda emosinya, mereka tidak lagi goyang, mereka tidak lagi rentan. Kemudian sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan, setelah mereka stabil, kemudian baru kita konfirmasi gitu. Apakah apa yang mereka lakukan itu benar atau tidak gitu. Dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, dengan gitu kan anak ini nggak mungkin melawan gitu Bapak Ibu, nggak mungkin keras gitu, karena mereka merasa oh ibu ini berarti tidak menyalahkan saya gitu kan. Kemudian kita bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada alasannya gitu Bapak Ibu. Apalagi siswa kita yang seperti sudah disampaikan oleh Bu Winda tadi, mereka punya kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi di rumah. Itu yang mereka lakukan di sekolah, mencari sensasi supaya kebutuhan dasar mereka tersebut terpenuhi. Gitu. Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa mengkonfirmasi. Dengan kita melakukan ini, mereka nanti akan mengakui sendiri Bapak Ibu. Apakah yang mereka lakukan ini salah atau benar. Mereka bisa berpikir gitu. Apakah benar apa yang dilakukan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Mungkin terhapus gitu. Menanyakan keyakinan. Jadi kita kan sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi mereka sudah biasanya kalau mereka buat sendiri mereka hafal Bapak Ibu. Apa keyakinan kelasnya gitu. Jadi kita tanyakan apakah apa yang Ananda lakukan sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah Ananda buat gitu. Jadi mereka nanti akan menjawab, mereka akan berpikir gitu. Oh, rasanya tidak gitu kan. Jadi memang agak sulit. Kita perlu proses atau waktu yang lama untuk memproses siswa gitu dengan melakukan segitiga restitusi ini. Kita sebagai guru kalau melakukan segitiga restitusi harus menempatkan diri pada posisi manajer, karena kita tidak boleh ikut terbawa emosi. Kadang kita kan begitu ya Bu, saya apalagi gitu kan. Saya sering gitu, anak ini sudah sering sekali melakukan berbagai pelanggaran, melakukan berbagai kesalahan gitu. Akhirnya dia melakukan satu lagi kesalahan, itu membuat kita kamu terus gitu kan. Jadi itu tidak membuat tidak menstabilkan gitu identitas mereka. Baik, untuk lebih jelasnya melakukan bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi,
kita lihat dulu Bapak Ibu, ini video yang saya dapatkan dari modul guru penggerak kami gitu. Kesel Pak, kesel Di banget. dalam. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, dengan bisa jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu contoh cara melakukan tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya rasa demikian saja materi yang dapat kami berikan pada hari ini. Mungkin kalau ada hal yang ingin Bapak Ibu konfirmasi atau ada masukan yang ingin Bapak Ibu berikan, dengan senang hati kami bertiga akan menerimanya gitu. Nanti kita minta pendapat Ibu Zulfa Sari Dewi dan Ibu Winda. Baik, kalau begitu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah diberikan pada hari ini. Enggak, tidaklah, kami baru belajar dulu sih. Iya. 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 Bukan dasar. Oke. Terima kasih Keke, karena bagaimana kita menghadapi siswa kita. Sabar tadi lah. Setiap hari harus sabar. Apapun bisa sabar. Iya. Benar Bu Lucy. Bapak itu bisa kalau kita sabar. Ternyata dia tidak. Tidak sabar ya. Baik, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi. Ya, silakan Ibu Dola. Siswa yang sengaja kan di kelas itu bagian yang
connected. Jadi saya tuh menjadi bingung dengan keyakinan kelas namanya Kak. Dengan kelas itu memang setelah saya terapkan terus menjadi kelas 8 karena saya orangnya gurunya cenderungnya agak bisa lah di kegiatan siswa gitu kan, saya nggak sendiri. Jadi memang benar dari awal saya terapkan di kelas itu kalau memang pergantian jam, saya kan kebanyakan jamnya pagi, mungkin pas pergantian jam kedua ketiga siswa itu banyak yang makan di kelas. Memang sengaja saya bilang kasih mereka, kadang-kadang mereka tuh kita izin, jadi sudah terbiasa Bu beli gorengan sebentar, saya izinkan saja. Connected. Tindakannya saya segitiga restitusi. tidak Mari kita bahas. Kalau guru melihat ada guru lain yang melihat, ketika saya mengajar ada siswanya, saya baru masuk ke kelas, ternyata siswanya sudah makan nasi goreng, minuman, ini. Apakah itu pantas atau gimana penilaian dari guru dari sepanjang pengetahuan yang kita pelajari dari guru? Karena saya sudah melihatkan, jadi anak-anak itu memang terbiasa sekarang kalau saya masuk, saya nggak marah kalau mereka sudah makan, karena memang saya bolehkan mereka makan. Kalaupun Bu, malahan mereka berani minta izin, Bu, boleh minum sebentar, saya boleh bawa ke sini makan di dalam. Apakah tindakan yang saya lakukan itu tidak salah atau salah gitu? Baik, jadi yang ditanyakan oleh Ibu Dola, karena dalam mengajar ketika pergantian jam, Ibu Dola ini mengizinkan siswa untuk makan di dalam kelas atau pergi jajan gitu. Apakah sudah benar menurut teori apa tadi Bu Indah? Posisi kontrol. Oh ya, oke. Karena tadi yang menyajikan mengenai materi ini adalah Ibu Indah, kita persilahkan kepada Ibu Indah untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih Bu Lola. Jadi sebenarnya tadi ya, jadi satu kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup belum nampak. Di bertahan hidup ini mungkin belum sarapan. Ya. Mereka masih harus cari-cari makanan pagi itu, seperti itu ya Bu. Jadi sebenarnya kita sadari itu, namun bagaimana nanti membuat keyakinan kelas tadi. Jadi benar Ibu Lola telah membuat keyakinan kelas. Jadi sudah sepakat bahwa kita boleh makan dalam pembelajaran. Itu sebenarnya salah satu keyakinan kelas, namun ada beberapa hal-hal yang keyakinan kelas itu lebih baik kita membuatnya dalam disiplin positif. Yaitu misalnya keyakinan kelas, misalnya tadi makan. Jadi mungkin kita bikin keyakinan kelasnya, apakah makan-makan di kelas, itu pertanyaan pertama dulu. Apakah makan-makan di kelas sudah nampakkah saling menghargai? Lalu kalaupun kebutuhan dasarnya tadi mungkin sebagai guru kita dalam segitiga restitusi, ini akan kita tanyakan, kenapa kamu makan di kelas? Bu, saya belum sarapan Bu, misalnya kan? Oh ya, belum sarapan, wajar ya lapar. Ibu tuh sebenarnya lapar. Namun karena keyakinan kita makan di kelas tidak nampak hal yang positif atau disiplin positif, budaya positif sekolah, sehingga apa harusnya dari diri kita, bentuk diri kita, bagaimana harusnya kita berbuat. Lalu mereka akan mencari apa solusi dari hal itu. Sarapan Bu, tapi ibu saya nggak masak Bu, misalnya. Lalu nanti akan kita cari, kita gali bagaimana nanti mereka menemukan hal seperti tadi. Mungkin bagaimana ya? Oh mungkin saya harus bangun pagi Bu. Ya betul. Oh Bu, mungkin saya bawa makan. Boleh. Jadi dalam hal itu kita gali terus sehingga muncullah nanti keyakinan dari diri mereka, sehingga apa yang mereka lakukan itu ternyata tidak positif. Lalu kita bisa menulisnya di dalam keyakinan kelas, apakah hal ini sudah bagus, apakah sudah menunjukkan hal-hal baik, apakah kita yakin ini membuat kita berubah. Kalau tidak yakin berarti belum menjadi keyakinan kelas. Jadi mungkin kita bikin keyakinan kelas, jadi peraturan berbeda dengan keyakinan kelas. Biasanya mungkin tidak boleh makan di kelas dengan tidak boleh, ini kan negatif kata Ibu Kiki tadi ya. Sehingga kita merubahnya, menghargai orang lain,
di dalam kelas atau saling menghargai di dalam kelas gitu aja. Jadi saling menghargai itu kan lebar, bisa menghargai guru yang sedang belajar, mereka makan-makan seperti itu. Namun ini bisa juga bentuk disiplin yang kesepakatan biasa, yaitu ini kesepakatan. Jadi keyakinan dan kesepakatan, biasanya kesepakatan itu di awal pembelajaran. Nah, keyakinan mana? Keyakinan kita lakukan selama keyakinan ini berlaku. Misalnya kalau tadi mau kita kesepakatan kelas, baik anak-anak sebelum kita belajar, HP matikan, dilarang bicara. Kalau kayak kita di Zoom ya, mute yang tolong semuanya mute, lalu kalau bicara raise hand, ini namanya kesepakatan. Nah, apa keyakinan? Keyakinan ini yang harus kita bentuk, lalu tumbuh dalam diri, jadi menjadi budaya positif nantinya, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Ibu Dola atau mungkin Ibu Zulfa ingin menambahkan jawaban dari Bu Winda? Silakan. Terima kasih Bu Ege. Jadi saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Bu Winda. Benar apa yang disampaikan Bu Winda tadi. Jadi itu sebenarnya pertanyaan Bu Dola terkait dengan keyakinan kelas kita. Jadi sebenarnya itu tinggal nanti komunikasi antara guru mapel atau wali kelas dengan siswa. Seperti yang disampaikan oleh Bu Winda tadi, kalau kita lihat siswa kita memang jam pagi itu mereka semuanya di kantin. Semuanya di kantin. Kalau dirata-ratakan 90% siswa kita ke kantin. Ini sebenarnya nilai-nilai keyakinan universal, nilai kebajikan universal yang harus kita bentuk adalah bagaimana caranya mereka mensiasati, bukan berarti kita melarang mereka. Jadi ada yang sudah menjadi kebiasaannya tidak makan pagi. Jadi kadang-kadang sudah datangnya terlambat, 7.15 mereka masih berada di kantin dan baru mau makan. Sementara kita pembelajaran 7.30 itu sudah start. Jadi sebenarnya kita tinggal menggali lebih dalam kepada siswa. Bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Winda tadi, ada tidak cara lain. Kalau seandainya orang tua tidak menyediakan sarapan di rumah, kalau mereka makannya memang di sekolah, berarti kita gali bahwa mereka nanti datang ke sekolah itu dengan waktu yang lebih cepat lagi dari biasanya. Jam 7 mereka sudah ke kantin, sehingga di jam 7.15 mereka tidak terlambat lagi, dan pertukaran jam mereka tidak keluar masuk lagi untuk permisi gitu. Jadi sebenarnya ini tidak bisa dilakukan hanya 1 atau 2 orang guru. Bersama-sama kita Bapak Ibu menerapkan hal itu, kita rubah, karena ini tidak mungkin akan kita dapatkan hasilnya besok, tidak akan mungkin. Bisa saja kita akan menemukan baru 1 atau 2, dan itu 1 atau 2 itu sudah lumayan luar biasa itu perubahannya. Jadi sama-sama kita lakukan, kemudian ini sebenarnya sudah membentuk budaya positif di sekolah. Satu hal yang kita yakinkan kepada siswa kita, ini sebenarnya sudah mendisiplinkan siswa, dalam artian tidak akan ada lagi siswa yang terlambat masuk ke kelas, dan tidak akan ada lagi siswa yang bermain-main ketika pertukaran jam pelajaran. Dan nanti akan mengikut kepada pembiasaan-pembiasaan dan budaya-budaya positif lainnya yang sudah memang kita programkan di sekolah. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Dola. Alihkan kepada Bu Keke. Baik, bagaimana Bu Dola? Apakah pertanyaan Bu Dola tadi sudah terjawab oleh penjelasan Ibu Winda dan Ibu Zulfa? Sepertinya memang proses untuk melakukan itu yang Iya. hanya sekedar menyelamatkan supaya anak ini tidak berkeliaran. Saya belum menyerahkan seperti penjelasan tambahan dari Bu Winda tadi, supaya kita bisa membentuk keyakinan diri dalam anak itu tidak boleh atau jangan sampai kita menggunakan saat ada guru di kelas belum sampai ke situ nilai-nilainya tuh. Ya. Ya, memang benar Ibu Dola, untuk merubah paradigma budaya positif ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kami juga waktu forum diskusi itu bertanya dengan fasilitator kami, bagaimana caranya gitu. Jadi jawaban fasilitator itu memang untuk melakukan perubahan ini Bapak Ibu katanya,
tidak mungkin dalam waktu singkat. Tidak mungkin revolusi langsung gitu. Jadi harus berevolusi gitu katanya jawaban dari fasilitator kami. Memang butuh perubahan yang lama dan lambat laun gitu. Jadi apa yang kita terapkan sekarang mungkin nanti perubahannya akan nampak 10 atau 15 tahun yang akan datang gitu. Karena dari sekarang mungkin mereka di SD sudah diajarkan ya, ditanamkan pada dirinya motivasi intrinsik dan nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi nanti sesampai di SMP kita nggak terlalu sulit lagi seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu di balik semua tugas-tugas yang sulit gitu ya, yang banyaknya saya merasakan manfaat dari ikut CGP ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu tahu saya sering berkeluh kesah dengan banyaknya tugas gitu. Tapi memang banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan di sekolah, apalagi di dalam kelas sebagai seorang guru gitu. Terutama mengenai budaya positif ini banyak saya yang kena gitu Bapak Ibu ya. Ini diri saya sendiri, saya sudah banyak melakukan malpraktik dalam pendidikan seperti itu. Karena saya biasanya menempatkan diri saya, ini pengakuan dosa ya Bapak Ibu, menempatkan diri saya pada posisi kontrol nomor 1 dan nomor 2, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi sekarang setelah saya mengetahui mengenai ilmu ini, jadi lambat laun saya mulai berubah. Dan setelah saya lakukan itu di kelas, ternyata anak-anak juga sedikit banyak ada perubahannya Bapak Ibu. Jadi mereka setelah kita melakukan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, biasanya ada sekitar 8 orang yang terlambat gitu. Tapi setelah kita buat ini, setelah kita berikan tujuan dari keyakinan ini, paling 2 orang saja gitu kan sudah sedikit sudah ada perubahannya, walaupun tidak mungkin bisa 100% berubah gitu. Jadi kita berdoa mudah-mudahan dengan penerapan budaya positif yang kita lakukan sekarang, sesampainya mereka nanti di sekolah yang lebih tinggi ada perubahannya, nampaknya seperti itu. Gitu juga oleh guru-guru SD kan sudah sekarang mereka kebanyakan kan CGP ini dari guru SD yang paling banyak gitu ya. Mudah-mudahan mereka juga sudah menerapkan budaya positif di sekolah, nanti kita yang memetik hasilnya ketika mereka sudah berada di SMP ini. Jadi tidak terlalu sulit lagi kita dalam mendisiplinkan siswa kita gitu. Baik, mungkin ada yang lain Bapak Ibu, ada tanggapan lain dari Bapak? Iya. Silakan Ibu. Bapak Ibu, menarik sekali ya tentang budaya positif ini, dan juga yang di pertanyaan Ibu Dola tadi juga sangat bagus. Ini real. Tadi kan pesan Bu Keke bertiga, pertanyaan harus real. Ini sudah dibuktikan real dari Ibu Dola yang dialami. Kalau menurut saya yakin Bu Dola punya alasan yang kuat untuk menerapkan peraturan tersebut, ya. Nah, maka dari itu, Bu Dola mungkin bisa mengevaluasi dan mengajak siswa mengevaluasi bersama. Ibu sudah menerapkan sistem seperti ini dari kapan sampai sekarang? Kira-kira sejauh mana efektivitasnya mungkin dievaluasi bersama siswa. Selain Bu Dola pun secara pribadi sudah juga mengevaluasi kira-kira apakah ada pengaruh yang signifikan dengan peraturan yang diterapkan tadi. Misal, apakah dengan peraturan itu anak kita jadi lebih tenang belajarnya, ya? Atau mereka tidak lagi keluar-keluar, atau malah akhirnya membuat anak tuh, lama jibuk mah bisa makan-makan belajar. Mungkin bisa dievaluasi, karena itu dua sisi. Kalau ternyata dengan sistem itu sangat efektif, ya PBM kita otomatis kan ada sekian menit yang terpakai kan untuk itu. Ya mungkin ya silakan diteruskan kalau itu positif. Tapi kalau ternyata hasilnya tidak positif dan malah siswa cenderung untuk sesuka hati,
sebaiknya mungkin dikaji ulang. Menurut saya seperti itu, karena memang kalau sesuai aturan yang kita di sekolah memang walaupun sebenarnya kita Budola sudah menerapkan berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar anak, ya, kebutuhan bertahan hidup kan itu tuh yang sedang diberikan. Namun apakah caranya sudah tepat atau perlu dievaluasi lagi? Saya sarankan 2 hal itu Budola, evaluasi sendiri dan ajak anak mengevaluasi, kemudian silakan buat keyakinan kelas kita maunya ke depan seperti apa. Saya terus terang Bapak Ibu kalau melihat kelas anak di SD, ya kok bisa kelas mereka bagus, rapi, ya mejanya kayak gini bagus-bagus. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan itu di sekolah kita? Ini PR kita, padahal anak SD itu ternyata ada SD yang sudah bagus dulu. Nah, kenapa ketika sampai di sekolah awak tidak model itu? Atau indah adu anak dari SD itu yang sampai ke sekolah? Kemungkinan kedua. Oh, tidak sampai kamari Bu Lucy. Nah, kita ada positif sedikit Bapak Ibu. Saya lihat perkembangannya SD yang di Kota Panjang itu, yang Subarang Tanah Yewa, nah, itu sudah mulai bagus sekarang. Ya, kelasnya sudah rapi, ala mirip bentuk SD 09 itu kelasnya rancak. Nah, biasanya kan anak Kota Panjang kemari itu. Bagi Cikgu Keke tadi di SD langsung mulai berubah. Nah, awak narimo hasilnya. Anak awak yang berubah di SMP dengan awak berubah lo cara awak karena guru SMA yang menerima. Jadinya saling berhubungan ya. Nah itu, awak menikmati, orang lain menikmati, mungkin awak menikmati dalam bentuk amal jariahnya. Jadi kalau menurut saya dari pertanyaan Bu Dola tadi seperti itu, Bu Dola. Dan yang lainnya juga ini luar biasa materinya. Kita sama-sama berusaha untuk menerapkan perlahan. Ya, perlahan. Tadi saya kutip pernyataan dari Bu Dewi, siapa tadi, John apa namanya? Siapa? Itu kita biarlah Stephen ya, biarlah kita perlahan. Kalau kita secara cepat itu luar biasa, energi kita luar biasa, ya. Awak membentuk itu juga anak kita itu juga luar biasa. Biar kita coba perlahan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membantu mempertegas materi kami pada hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang masih ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan yang bisa lebih membangun lagi dari bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di sekolah. Ya. Ya. Kita ini kan tulisnya fokusnya bersama. Kita itu masih bersama, kita semua bersama. Iya. Bersama itu kita yang sulit. Iya, benar. Benar sekali, Ibu Lucy. Iya. Iya. Iya, saya juga sebenarnya ingin pulang, tapi ada sesuatu yang menghambat saya. Ya. Jadi saya sudah mandikan orang tua saya, tapi ada sesuatu yang menghambat tanggung jawab saya. Iya. Terima kasih Bu Lucy. Iya. Terima kasih Bu Lucy dan ibu-ibu yang lain yang masih bertahan di ruangan ini untuk membantu mewujudkan aksi nyata kami gitu. Ya. Oh iya, bapak-bapak berdua masih ada yang masih setia di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, Oke, mungkin sampai di sana saja. Ya. Ya. Ya.
Baik, Bu Lucy, nanti sebentar lagi Bu Lucy akan lebih memahami ini daripada kami karena Bu Lucy calon pengajar praktik ya. Tentunya lebih paham daripada kami gitu. Nanti kami yang bertanya dengan Bu Lucy bagaimana caranya Bu Lucy. Ya. Oke, mantap tuh sudah bisa Bu Lucy kerjakan ya, Bu Lucy praktekkan, sudah bisa Bu Lucy membuat aksi nyatanya nanti. Iya, mungkin sampai di sini saja Bapak Ibu karena waktu memang sudah sore, sudah lewat dari waktu jam pulang Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bersedia duduk mendengarkan kami di sini. Kalau begitu kami tutup saja acara kami pada hari ini. Mungkin kalau ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Lah. Kemarin kita sudah bikin kesepakatan kelas ya. Masih ingat tentang kesepakatan kelas yang dibuat? Masih ya. Jadi sekarang kesepakatan kelas yang sudah Ananda bikin di minggu-minggu yang lalu akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau kemarin kesepakatannya itu berupa aturan-aturan. Nah, sekarang ini diminta bagaimana caranya Ananda ya, membuat keyakinan kelas. Ini kita tidak menggunakan kata-kata negatif lagi. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak. Kita gunakan nanti kalimat-kalimat positif yang isinya berisikan nilai-nilai kebaikan. Contoh, kalau seandainya ada di antara Ananda yang meribut sedang dalam proses PBR, maka itu sebenarnya nilai apa yang ada di sana? Nilai apa yang ada di sana nilai kebaikannya? Kalau kita meribut di dalam kelas, berarti ada nilai saling menghargai. Bisa ya? Bisa. Jadi nanti ibu bagi per orang, ya. Silakan kamu bikin apa yang akan kamu inginkan. Ya, tulis di sini. Nanti akan kita rembukkan bersama. Kita teli nanti. Kalau ada pendapatnya yang sama, kita satukan. Kita bikin dalam sebuah bentuk keyakinan kelas. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Jadi satu-satu. Silakan. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
potensi, tingkatkan prestasi. Apa di sini? Kejujuran. Berapa kalau maksimalnya 7? Ananda berapa yang akan dimaksimalkan? Pilih saja. Paling banyak 7. Berapa yang akan kita pilih? Kita sepakati dulu. Yang mana? Kebersihan ya? Ya. Apa lagi? Tolong menolong masuk? Iya. Ini aja. Ini persatuan. Persatuan sudah ada di dalamnya tolong menolong. Sudah. Apa lagi? Kebersamaan. Kesopanan, Bu. Kesopanan. Apa lagi? Moral yang tinggi. Saling menghargai. 4 baru. Kedisiplinan perlu? Perlu. Sudah 5. Kenyamanan, Bu. Kenyamanan juga perlu. Cukup 6. Tambah kejujuran 1. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak
Gali potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Latifah. Saya dari kelas 9 Sidik. Kami telah menyepakati keyakinan kelas. Sebelum menyepakati keyakinan kelas, kami sering dibully oleh teman cowok. Tetapi sesudah disepakati, tidak ada lagi cowok membuli kami. Yang kedua, sebelum disepakati keyakinan kelas, kami sering membuang sampah sembarangan. Dan sesudah disepakati, tidak ada lagi membuang sampah sembarangan. Itulah keyakinan kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.